Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar antum hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, siapa di sini yang suka membaca atau bahkan menulis puisi? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ustazah berharap anak-anak ustazah dapat menjelaskan pengertian dan unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi, serta anak-anak ustazah dapat memahami makna dan amanat puisi yang disajikan secara lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak ustazah, untuk di awal pembelajaran ini kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian puisi. Tentu anak-anak ustazah kebanyakan dari antum sudah pernah ya membaca puisi. Apa sih itu puisi? Puisi adalah karya sastra, hasil ungkapan pemikiran dan perasaan penyair yang disusun dalam bentuk larik dan bait. Puisi berisi kata-kata indah yang dipilih penyair untuk membangun makna atau pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Setelah kita mempelajari pengertian dari puisi, berikutnya kita juga harus tahu nih bagian-bagian dari puisi. Yang pertama, puisi terdiri dari larik. Apa itu larik? Larik adalah baris yang terdapat di dalam puisi. Kemudian, bagian puisi berikutnya ada bait. Apa itu bait? Bait adalah kesatuan beberapa baris yang ada di dalam puisi. Berikut ini akan ustazah contohkan sebuah puisi yang berjudul Negeriku Makmur karya Anida Pratiwi. Negeriku makmur, sawah dan rumput tumbuh subur. Negeriku, negeri yang makmur. Kicau burung berkumandang, membuat yang mendengar menjadi riang. Nah, dari puisi tersebut, anak-anak ustazah kita lihat ya, ada berapa larik atau baris sih dalam puisi yang sudah ustazah bacakan? Ayo kita hitung. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi, puisi Negeriku Makmur berjumlah 4 larik dan memiliki 1 bait. Sampai di sini anak-anak ustazah sudah paham mana yang merupakan larik dan mana yang merupakan bait? Selanjutnya bagian C, kita pelajari unsur-unsur dalam sebuah puisi. Puisi dibangun berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, atau kita sebut dengan unsur intrinsik. Unsur-unsur pembangun puisi tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dipadukan satu dengan yang lainnya. Kira-kira apa saja ya unsur-unsur intrinsik dalam sebuah puisi? Yuk kita simak berikut ini.
Satu, ada tema atau ide pokok. Jadi kita dalam membuat sebuah puisi kita harus tahu dulu nih tema dari puisinya apa. Kemudian yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Untuk membuat sebuah puisi kita harus memilih kata-kata yang indah untuk kita jadikan puisi. Yang ketiga, ada unsur larik dan bait, yang mana larik merupakan baris dalam puisi dan bait merupakan kesatuan dari baris-baris pada puisi. Berikutnya yang keempat ada latar atau suasana. Jadi latar ini menceritakan bagaimana suasana di dalam sebuah puisi. Apakah itu puisinya bercerita tentang pagi hari, suasana yang begitu cerah, atau suasananya begitu ceria karena banyak burung-burung yang berkicau, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada unsur irama atau keselarasan bunyi. Jadi unsur irama ini pada saat kita membaca puisi, cepat atau lambat suara kita, letak jeda saat kita membaca puisi, dan sebagainya. Kemudian unsur yang keenam adalah rima atau pengulangan bunyi. Misalnya pada puisi Negeriku Makmur tadi, itu sawah dan rumput tumbuh subur, negeriku negeri yang makmur. Nah, kata subur dan makmur adalah persamaan atau pengulangan bunyi yang disebut dengan rima. Yang ketujuh adalah majas atau gaya bahasa. Untuk membuat puisi kita harus menggunakan gaya bahasa yang baik dan juga indah. Kemudian yang kedelapan ada imaji atau citraan. Puisi haruslah bisa membuat seseorang berimajinasi atau berhayal seolah-olah orang yang membaca bisa merasakan suasana atau keadaan yang terdapat di dalam puisi tersebut. Dan yang kesembilan adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan melalui puisi yang kita tulis atau puisi yang kita baca. Nah, itu tadi ya anak-anak ustazah unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah puisi. Sampai di sini kira-kira anak-anak ustazah sudah paham? Baiklah anak-anak ustazah, untuk pembelajaran mengenai puisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi cukup sampai di sini dulu ya nak. Insya Allah kita akan belajar tentang pemaknaan puisi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat beribadah dan belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, untuk pembelajaran mengenai puisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi cukup sampai di sini dulu ya nak. Insya Allah kita akan belajar tentang pemaknaan puisi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat beribadah dan belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah, untuk pembelajaran mengenai puisi dan unsur-unsur yang terdapat dalam puisi cukup sampai di sini dulu ya nak. Insya Allah kita akan belajar tentang pemaknaan puisi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semangat beribadah dan belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.